Bapak Dr. Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan setelah makan, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Dekan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu peneliti lebih segar, karena ini biasanya jam-jam mulai kita ngantuk ya Bapak Ibu, tapi kita percaya Bapak Ibu sekalian di sini pasti ada satu tujuan yang sangat baik, mulia tentu untuk kita sama-sama. Sebelum kami dari PT Askes menyampaikan tentang materi yang diminta pada hari ini adalah BPJS sebagai titik singgung kebijakan kesehatan dan kebijakan medik, mari kita lihat bersama-sama tentang BPJS Kesehatan di 2014 mendatang. Silakan Pak, mohon maaf. Video pertama. Mungkin volumenya Pak, coba dicek. Volumenya belum besar. Nggak, di setting filmnya, di setting videonya. Di sebelah kiri, agak, bukan. Lalu tahun 1984 berubah menjadi P, baru di tahun 1992 menjadi PT Askes yang kita kenal sekarang. Dan tepat 1 Januari 2014 nanti, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes mulai beroperasi dan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Jadi, kenapa? Karena jaminan kesehatan dari lahir sampai meninggal dijamin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Prosedurnya mudah, gak pakai lama. Cakupan layanan kesehatan komplit. Gampang untuk menjadi peserta kapan saja, di mana saja. Jadi gak sabar pengen buru-buru daftar ya. Tenang, semua pasti kebagian. Yuk sama-sama kita jelang BPJS Kesehatan 1 Januari 2014. Boleh tepuk tangan Pak. biar lebih semangat Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke materi Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Di slideshow. Baik, ini kami akan menyampaikan sesuai dengan materi yang diminta panitia, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Terus, nah pasti kita sudah tahu semua Bapak Ibu sejak ditetapkannya undang-undang nomor 24 tahun 2000, setelah ini ya 24 tahun 2011 Askes menjadi BPJS Kesehatan. Lanjut. Dengan fungsi secara umum sebagai social health insurance, sebagai revenue collection, pooling risk, dan purchasing. Lanjut. Nah, ini roadmap, kita percaya Bapak Ibu sekalian pasti sering melihat ini. Lanjut. Tahapan pengolahan data yang kami lakukan di PT Askes saat ini, karena kita berbicara tentang penelitian dan pengembangan, saat ini kami di PT Askes ada 2 jenis kegiatan penelitian. Ada yang bersifat mandiri, ada juga yang kita bersama-sama dengan institusi peneliti di luar, baik itu dari akademisi maupun dari swasta. Sebagai contoh misalnya kami melakukan setiap tahun itu survei kepuasan peserta dan kepuasan provider, mengingat jumlah sampel yang kita ambil cukup banyak. Kita biasanya menggunakan tenaga-tenaga di luar akademisi yang sudah biasa melakukan survei kepuasan, yang beberapa di antaranya yang sudah pernah bekerja sama dengan kita seperti Mars, Frontier, Mark Plus, P2M pernah sekali. Lanjut Pak. Dan secara mandiri biasanya yang kami lakukan adalah hal-hal yang sangat bersifat teknis
untuk keperluan di suatu grup atau di suatu unit. Seperti misalnya saat ini kami sedang melihat atau mengkaji tentang efektivitas daripada fasilitas kesehatan primer yang kami lakukan di Banyuwangi. Nah, untuk melihat kira-kira kalau dilakukan suatu modeling perubahan intervensi di puskesmas, bagaimana outcome atau output yang dihasilkan dari pelayanan yang dilakukan. Ini sudah berjalan di tahun kedua dan kita melihat adanya suatu perbaikan dari kualitas pelayanan, bahkan pengendalian biaya yang ada di puskesmas tersebut. Ada sekitar 35 puskesmas yang kita pilih sebagai pilot project untuk dilakukan penelitian. Lanjut, Pak. Nah, ini mungkin secara umum Bapak Ibu sudah ketahui. Nah, yang selanjutnya, Pak. Nah, untuk saat ini memang karena juga saya lihat di undangan untuk di hari kedua atau sesi kedua sebenarnya dimintakan kira-kira pembiayaan terhadap penelitian pengembangan yang ada di Askes saat ini sebelum menjadi BPJS Kesehatan sangat kecil, memang masih sangat minim. Justru kemudian kalau kami boleh sharing, untuk pertama kali dari Perum Husada Bakti tahun 1968-84 kemudian menjadi Persero di tahun 92, Direktur Utama kami pada waktu itu Ibu Sonia Rusma menetapkan bahwa PT Askes diharapkan sebagai Center of Excellence dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan social health insurance di Indonesia. Nah, kemudian kami sedang menyusun perencanaan strategis jangka panjang terkait dengan BPJS Kesehatan, dan salah satu KPI kita letakkan di sana adalah bahwa penelitian pengembangan menjadi sasaran utama. Berapa manfaat yang diberikan untuk lanjut, Pak, untuk penyelenggaraan program maupun kebijakan yang ada di PT Askes. Baik, lanjut, Pak. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk di mana peran daripada PT Askes sebagai BPJS Kesehatan nantinya, khusus untuk kebijakan-kebijakan baik kebijakan kesehatan maupun kebijakan medik, salah satu yang bisa kita lihat adalah dari apa yang diamanatkan di dalam Perpres nomor 12 tahun 2013 bahwa pelayanan kesehatan yang dijamin haruslah sudah melalui suatu penilaian teknologi kesehatan atau health technology assessment. Lanjut, Bapak. Nah, ini beberapa hal yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang di cover kemudian manfaat untuk peserta, khususnya yang meliputi segala hasil dalam bentuk teknologi kedokteran, diharapkan sudah melewati proses atau fase ini. Lanjut, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di peraturan pemerintahan. Yang kami mau tunjukkan di sini adalah bahwa BPJS Kesehatan memiliki fungsi untuk yang pertama tentu sustainability daripada program ini. Jadi suatu kepastian bahwa program ini dapat berlanjut, karena sering disebut oleh beberapa pihak bahwa keberadaan BPJS sama dengan keberadaan negara di suatu saat nanti, bahwa apabila BPJS ini tidak ada akan berdampak besar kepada keberadaan atau kondisi sosial ekonomi negara Indonesia tentunya. Lanjut. Nah, ini masih terkait dengan tadi. Lanjut. Terus satu lagi masih terus masih, Pak. Lanjut. Terus, Pak. Lanjut. Ya. Nah, ini yang kami mau jelaskan. Di sini yang pertanyaan tadi adalah bagaimana titik singgung. Secara peraturan perundangan untuk kaitan dengan akademisi, dalam hal ini dengan universitas dan sebagainya, itu tidak dimuat secara eksplisit di dalam peraturan perundangan maupun Perpres. Yang dimana disebutkan sebenarnya di dalam peraturan perundangan dengan jelas untuk auditor, untuk eksternal auditor memang dinyatakan BPK dan OJK. Tetapi bagaimana hubungannya dengan
universitas dalam hal ini seperti yang terjadi di Filipina misalnya, University of Philippines itu memang dari amandemen undang-undangnya pada 6 tahun lalu, kalau tidak salah, itu memang memasukkan universitas sebagai evaluator atas penyelenggaraan social health insurance di Filipina pada waktu itu. Sedangkan kemudian di Indonesia yang dapat kita bayangkan adalah bahwa peran daripada universitas diajak bekerja sama dengan BPJS sifatnya masih opsional. Dia masih bersifat sebagai upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program ini, sehingga dia bisa sebagai transfer of knowledge atau pembangunan kapasitas di dalam internal perusahaan, atau untuk memperbaiki beberapa sistem manajemen yang ada, atau melakukan kajian atau monitoring bersama-sama. Lebih kepada kebutuhan internal BPJS Kesehatan. Dari beberapa referensi yang ada, memang ada usulan yang menyatakan sebuah BPJS Kesehatan yang sudah atau social health insurance yang besar itu biasanya menggunakan anggaran mereka dari kontribusi yang ada sekitar maksimal 0,5% dari kontribusi yang ada dari total kontribusi yang mereka terima. Sedangkan untuk saat ini seperti kami sampaikan tadi, kerjasama yang kita lakukan masih bersifat mitra untuk meningkatkan berbagai hal yang terkait dengan peningkatan kualitas. Sebagai misalnya kami saat ini sedang bekerja sama untuk membangun rancang bangun data social health insurance. Kita bekerja sama dengan rumah sakit, kemudian kita bekerja sama juga dengan FKM UI. Kemudian kita sedang membangun data survei untuk memperoleh data dari survei sosioekonomi masyarakat Indonesia. Kita sedang membangun kerjasama dengan BPS. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanyakan tentang hal di mana titik singgungnya, kembali yang kalau di dalam amanat undang-undang tadi adalah bahwa segala sesuatu yang bisa berdasarkan data yang kami miliki ataupun data eksternal, bagaimana outcome-nya nanti adalah tentu adalah cost efektif daripada pelayanan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Lebih kepada kualitas, kendali mutu, dan kendali biaya. Masih ada waktu, Pak? Oke. Lanjut, Pak. 3 menit lagi. Kalau tidak salah dia yang di atas, Pak, di outcome. Sebelum. Nah, pada intinya kemudian bahwa apa yang terus, Pak, outcome. Terus. Oke, ya. Yang kami inginkan tentu dari setiap bentuk kerjasama adalah bahwa peserta di dalam peningkatan kualitas ini mengakibatkan peserta tidak hanya dipenuhi haknya sebagai peserta untuk memperoleh manfaat, tapi ujung-ujungnya adalah masyarakat itu sehat, sehingga biaya lebih terkendali dan tidak miskin. Nah, sebagai salah satu penelitian yang kami lakukan misalnya adalah tampak Bapak Ibu sekalian pernah mungkin sudah tidak menjadi berita yang asing pada waktu program Askeskin ini dilaksanakan pertama kali, di mana golongan 1 dan golongan 2 itu beberapa di antara mereka yang menderita catastrophic case pada waktu itu mencari surat SKTM. Bahkan kemudian yang golongan 3 itu ada yang jatuh miskin. Jadi sebenarnya fungsi daripada asuransi kesehatan lebih daripada sekedar memberikan mereka suatu akses, masyarakat suatu akses untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka, tetapi yang lebih menyeluruh aspek dampaknya adalah bagaimana mencegah peserta yang khususnya menengah ini, yang awalnya tidak miskin, mencegah untuk tidak jatuh miskin. Dari hasil penelitian yang juga misalnya dari Meksiko, kemudian yang ada yang sempat kami lakukan, terbukti bahwa dari seluruh peserta pegawai negeri itu 4% diantaranya dari yang menggunakan itu menderita catastrophic case. Jadi dengan peraturan perundangan khususnya PP 28 tahun 2003
dengan adanya subsidi katastropik ini sangat meringankan pegawai negeri sipil yang menyebabkan sejak tahun 2009 PT Askes diberikan subsidi katastropik sejak tahun 2009, optimalnya di tahun 2010-2011. Katastropik case yang terdiri dari kelainan jantung, hemodialisa, talasemia, hemofilia, dan kanker hampir zero cost sharing. Jadi hampir tidak ada urun biaya. Nah, ini yang sangat membantu sekali. Tetapi dampaknya Bapak Ibu sekalian, pada waktu urun biaya ini sudah tidak ada, akibatnya optimalisasi pemanfaatan asuransi menjadi sangat tinggi. Jadi ada, meskipun kita belum melihat secara akademik di sana, ada kecenderungan terjadi supply induced demand di samping optimalisasi pemanfaatan oleh peserta. Jadi dari tahun 2009 penyerapan biaya terhadap total biaya pelayanan kesehatan dari pelayanan katastropik ini diawali dari 19%, sekarang sudah menyerap 25% dari total biaya pelayanan kesehatan yang diserap oleh peserta Askes, semuanya adalah katastropik. Kemudian yang kedua, tentu kita inginkan dengan kerjasama baik dengan institusi akademisi maupun pihak luar untuk penelitian pengembangan ini kita bisa dapat menyediakan pelayanan yang lebih berkualitas baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan. Kemudian sebagaimana kami sampaikan tadi, tentu kita harapkan program ini berlanjut baik melalui pembiayaan yang secara proporsional maupun pemanfaatan yang rasional. Demikian Pak Dr. Denny, mohon maaf kalau ada yang tidak pas, tapi kita akan gunakan sesi diskusi untuk kalau ada hal-hal yang lebih mau diperdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih.